penyajian data. Sekarang kita akan belajar mengenai nanti ukuran pemusatan data, yaitu tentang min dan modus. Oke, sebelum dimulai, mungkin salah satu mimpin doa, Mas. Ya. Sebelum kita belajar, kita akan mendapatkan banyak ilmu pada siang hari ini. Oke, sebelumnya Mbak Ustadz absen dulu ya untuk siang hari ini. Kira-kira siapa yang tidak hadir itu ya? Tapi semuanya hadir kayaknya ya? Hadir semua ya? Ada yang tidak hadir? Ya, di Abdul Aziz hadir, Abdul Rahman hadir, ada Maulana hadir, kemudian Ahmad Anggoro hadir, gitu ya. Ya, ini semuanya alhamdulillah hadir ya. Tidak ada yang tidak hadir ya pada siang hari ini ya. Oke, ya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan belajar mengenai statistika. Sebelumnya dimulai pelajaran, mungkin lingkungan antum kelas sudah bersih, Mas? Sudah bersih ya? Alhamdulillah sudah bersih ya? Oke, ya. Oke, siang hari ini kita akan belajar mengenai statistika lanjutan ya. Setelah kemarin penyajian data, siang hari ini kita akan belajar mengenai ukuran pemusatan data ya. Yang akan kita pelajari nanti adalah min atau rataan dan modus. Jadi dua hal ini. Dua hal ini dulu yang akan kita pelajari. Adapun nanti selainnya akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang gitu ya. Jadi sebagai pengantar, mungkin antum sering mendengar gitu ya dalam percakapan, dalam kecakapan sehari-hari kita, antum sering mendengar ada orang atau teman yang mengatakan kalimat, oh rata-rata kita itu jajannya sekian gitu ya. Rata-rata hafalan di tempat kita itu berapa juz itu ya. Nah, rata-rata gitu. Atau misalkan rata-rata orang yang bekerja di perusahaan itu datang jam 7 pagi. Nah, atau rata-rata yang di kelas antum ini kalau masuk juga jam 7 pagi. Ini ada kata rata-ratanya gitu ya. Ini nanti ada kaitannya dengan yang akan kita bahas, yaitu tentang apa? Min atau rata-rata atau rataan gitu ya Mas ya. Nah, kemudian mengenai modus, mungkin antum dalam kehidupan sehari-hari pernah ya di kelas pemilihan apa? Ketua kelas gitu ya, atau di sekup sekolahan antum pernah pemilihan oswah gitu ya. Nah, di situ kan nanti ada polling, ada apa namanya pengumpulan suara gitu ya. Ada apa namanya itu voting gitu ya. Nah, kemudian nanti kan dihitung jumlahnya masing-masing nama kan nanti ada perolehan suaranya berapa gitu kan. Nah, nanti yang menang itu yang mendapatkan yang menjadi ketua kelas, menjadi ketua oswah gitu ya. Biasanya kan begitu kan? Nah, itu aplikasi modus dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Aplikasi modus dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi gitu Mas ya. Dalam kehidupan sehari-hari modus bisa dipakai untuk itu. Nah, oleh karena itu mungkin di antara antum masih ingat Mas, waktu SMP mungkin pernah belajar gitu ya. Apa itu arti dari min atau rataan Mas? Ada yang tahu Mas? Apa? Nilai rata-rata dari suatu kelompok min. Teman antum tadi berpendapat demikian. Ada yang lain Mas? Hah? Ya, jadi benar ya. Min itu adalah apa? Nilai rata-rata pada suatu kelompok data. Nanti diperoleh dengan cara apa? Diperoleh dengan cara pembagian antara jumlah seluruh nilai data dengan banyaknya data yang ada. Nah, nanti kita akan belajar ini. Nanti pada siang hari ini kita akan belajar bagaimana cara memperoleh nilai min yang apa namanya yang benar itu ya. Kemudian mungkin di antara antum juga ada yang tahu Mas apa itu modus? Apa Mas? Nilai yang sering muncul pada suatu kelompok. Ada lagi Mas? Ya, nilai yang frekuensinya paling tinggi atau paling besar itu ya. Nah, jadi memang betul begitu Mas ya. Jadi modus itu adalah nilai yang sering muncul pada suatu kelompok
data. Yang mana sering muncul nanti juga akan ditandai dengan apa? Frekuensi yang paling. Nah, ini Mas. Jadi itu min dan modus pengertiannya. Ini Mas ya. Oleh karena itu di sini akan Bapak lanjutkan tentang manfaatnya. Jadi apa sih sebenarnya kita itu perlu belajar dalam bidang ini, mempelajari masalah min dan modus ini. Karena memang manfaat dari min dan modus ini sangat banyak dalam berbagai bidang. Coba antum sebutkan dalam skup kita aja dulu aja, skup kelas ini atau skup sekolahan kita, kira-kira min itu bisa dipakai untuk apa saja Mas? Kira-kira Mas, mempelajari min dan modus itu. Ya, apa? Ya, untuk mengetahui hafalan teman-teman antum gitu ya. Rata-rata hafalan teman antum itu dalam kelas ini kira-kira berapa sih gitu? Yang paling banyak emang berapa Mas di sini rataan apa hafalannya? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Udah 30 juz selesai? Ya, ada berapa orang? Ya, sudah selesai ada berapa orang di kelas ini? 3 orang. Ya, alhamdulillah. Ya. Tapi rata-rata ada lebih dari 20 juz ya. Ya, nah itu manfaatnya Mas. Jadi untuk bisa mengetahui rata-rata dari hafalan antum berapa gitu. Ada lagi Mas? Kira-kira apa Mas manfaatnya? Nilai matematika antum kalau ulangan ratanya berapa itu ya? Nah, biasanya bagus ya. Ya, bagus. Atau mapel yang lain gitu ya. Nahwu dapat berapa, bahasa Arab dapat berapa, gitu Mas ya. Nah, itu bisa manfaat dari mempelajari itu. Jadi nanti antum akan tahu. Ada lagi Mas? Oh, ini kalau ini uang saku ya. Memang uang saku antum berapa per bulan Mas? Ada yang 300.000, 400.000 ya? Iya, Mas. Ada yang 1 juta Mas? Ada ya, Mas. Ini orang kaya ini berarti ya kan? Uang sakunya 1 juta sebulan ya, Masya Allah ya. Nah, ini memang benar ya, untuk rataan bisa nanti untuk mengetahui rata-rata umur siswa kelas 12. Kemudian untuk mengetahui rata-rata hafalan siswa ya. Nah, untuk mengetahui nilai ulangan, untuk mengetahui rata-rata iya tadi uang saku antum berapa gitu Mas ya. Iya, jadi banyak. Nah, kemudian kalau modus ini ya bisa untuk mengetahui jumlah hafalan yang paling banyak dimiliki siswa. Tadi di sini ada 30 juz, ada 3 orang ya. Nah, ini masuk dalam modus. Itu manfaat dari modus untuk mengetahui nilai ulangan matematika yang paling banyak diperoleh oleh siswa kelas 12. Ini juga masuk ke dalam apa? Modus. Ini manfaat kita mempelajari dan masih banyak lagi manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak dipakai oleh industri, dipakai oleh apalagi dalam industri ya, itu untuk mengetahui rata-rata penjualan bulan ini berapa, itu bisa. Ini semuanya itu memakai ilmu statistika. Jadi manfaat ilmu statistika itu memang sangat luas sekali. Lebih-lebih dalam hal min dan modus. Jadi ini materi yang penting, antum jangan sampai tidak bisa menghitung min itu, jangan sampai nggak bisa menghitung rata-rata itu, jangan sampai tidak bisa ya. Gitu ya. Oleh karena itu pada siang hari ini Bapak Guru akan menyampaikan indikator dan kompetensi dasar itu Mas ya. Jadi kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini adalah yang pertama untuk menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, indikator pencapaian kompetensinya adalah menentukan aturan pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Jadi nanti kita akan belajar supaya antum itu bisa menentukan nilai min dan modus. Yang akan kita pelajari kan 2 hal ini dulu, gitu ya. Kemudian kompetensi dasar yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi, frekuensi dan histogram. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel dan distribusi frekuensi dan histogram. Jadi nanti kita akan mencapai itu. Kemudian tujuannya ini dengan pembelajaran batch learning nanti antum diharapkan mampu mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram, kemudian mampu menentukan ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hal tadi ya.
yaitu dengan ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian dengan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kemudian kreatif, ingin tahu, ya, kerjasama, kemudian responsif dan percaya diri. Jadi nanti antum ketika belajar ini nanti Bapak Guru akan menilai, jadi ya sikap-sikap antum seperti apa nanti akan Bapak Guru nilai dalam lembar observasi. Kemudian pendekatan dan metode model pembelajaran yang akan kita pakai ini adalah metodenya adalah diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Kemudian modelnya problem based learning. Kemudian teknik penilaiannya kita nanti sikap itu kita akan pakai observasi, kemudian pengetahuan pakai tester tulis, kemudian keterampilan memakai proyek kerja. Kemudian bentuk instrumennya kalau sikap nanti ada lembar observasi, pengetahuan nanti ada soal uraian. Jadi nanti di akhir pelajaran antum harus bisa menyelesaikan soal yang sudah Bapak Guru buat nanti untuk mengukur tingkat pemahaman antum di proses pembelajaran siang hari ini gitu ya. Kemudian untuk keterampilan nanti penugasan. Nanti penugasannya akan ada penugasan gitu ya. Ya. Kemudian kita ingat kembali ya, mungkin pada waktu waktu SMP dulu mungkin antum masih ingat gitu ya, cara mencari min dan modus. Ya, cara mencari min dan modus. Ya, kira-kira bagaimana cara mencari min dan modus pada data tunggal? Ada yang masih ingat, Mas? Ya, gimana caranya? Jumlah data dibagi banyak data. Ya, min itu berarti jumlah data dibagi dengan banyak data. Ada yang jawaban lain, Mas? Sepakat kayak gitu ya? Iya, jadi memang benar. Untuk mengetahui min tadi sudah saya sampaikan di awal, ya kan? Bahwa mencari min itu dengan cara apa? Jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Kalau modus bagaimana, Mas? Modus bagaimana? Cara mencari modus bagaimana? Dengan melihat nanti dia yang paling besar frekuensinya gitu ya. Nah, karena tadi modus itu adalah nilai yang sering muncul. Baik. Misalkan ada contoh seperti ini, ya kan? Ini data tunggal. Data tunggal yang disediakan dalam bentuk tabel kan? Maka nanti sebelum mencari min ini, maka lengkapi dulu tabelnya. Tabelnya dilengkapi dulu, yaitu ada melengkapi bentuk F dikali X ini ya. Nah, ini kalau dijumlah ini namanya banyak data. Ini kalau dijumlah namanya jumlah data. Jadi F kalikan X dulu. Jadi 6 kali 4, 7 kali 5, 8 kali 7, 9 kali 8, dan 10 kali 6. Nah, nanti dijumlah ya. Sehingga nanti min diperoleh seperti ini. Min adalah jumlah data dibagi banyaknya data, yaitu 247 dibagi 30. Hasilnya 8,23. Inilah rataannya. Modus dengan cara apa tadi, Mas? Melihat frekuensi yang paling tinggi. Berapa itu frekuensinya? 8. Nilainya berapa? 9. Maka nilai modus adalah berapa? Paham ya? Nah, ini pada data tunggal yang mungkin sudah kalian pelajari waktu SMP. Lah sekarang kita akan mempelajari pada data berkelompok. Jadi Bapak Guru punya permasalahan yang harus antum selesaikan nanti ya, dan permasalahan yang lain. Nanti Bapak Guru akan membagikan LKPD ya, nanti akan ada penyelesaian seperti ini. Jadi ada data 80 pengusaha mengenai pada usia berapa mereka berani untuk memulai usahanya. Nah, nanti ada tabel seperti ini. Nah, nanti antum cari berapa nilai dari min dan modusnya. Gitu ya. Nanti Bapak Guru akan kasih LKPD-nya, antum kerjakan seperti pertemuan kemarin ya, antum buka bukunya, bagaimana cara mencari min dan modus pada data berkelompok. Konsepnya sama, cuma nanti mungkin ada rumusnya yang agak berbeda, tapi secara konsep itu adalah sama. Ini Mas ya, pada data tunggal ya. Nah, maka nanti kalian kerjakan ini di LKPD, nanti kalian buka bukunya, buku pelajaran antum, bahan ajar yang sudah Bapak Guru bagikan, nanti diskusikan dengan kelompok antum. Ya, di akhir diskusi nanti akan ada presentasi. Siapkan nanti setiap wakil yang mewakili antum untuk presentasi ke depan. Gitu ya. Oke. Nah, sebelum itu kalian coba bentuk kelompok dulu.
Ya, saya beri waktu 1 menit. Silakan bentuk kelompok dulu 5 orang, 5 orang ya. 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 Ya, itu kertasnya diambil dulu, Mas. Ya, ada yang jatuh, diambil dulu kertasnya. Ya, sudah ya. Sudah? Sudah siap semua? Ya, ini Bapak Guru kasih LKBD-nya. LKBD-nya dipisah-pisah ya. Dipisah-pisah kemudian dibagi. Jadi jangan sampai tidak ada yang mengerjakan ya, tapi dibagi gitu ya. KBD-nya dibagi ke teman-teman antum sehingga semuanya mengerjakan LKPD gitu ya. Semuanya mengerjakan LKPD-nya. Ya. Ada kelompok yang belum mendapatkan LKPD, Mas? Sudah semua ya? Sudah semua ya? Oke, Bapak Guru kasih waktu sekitar 20 menit. Jadi nanti sampai jam 1:15. Nanti kita selesai ya. Gitu ya? Oke, ya. Silakan. Nanti di sela-sela kalian mengerjakan, Bapak Guru akan menilai nilai sikap antum ya. Nilai sikap antum. Ya, LKPD-nya dipisah-pisah, Mas. Biar semuanya nanti mengerjakan. Semuanya harus mengerjakan apa? LKPD. Nanti 5 menit, setelah 5 menit Bapak Guru akan keliling ya, keliling. Kalau ada hal yang ditanyakan, nanti silakan bertanya kepada saya ya. Ya. Buka bahan ajarnya, kemudian diskusikan dengan teman-teman antum bagaimana
Ya, guru sambil akan menilai. Antum ya. Ya. Ada kesulitan Mas di sini? Belum ada? Jadi mengerjakan. Masih mengerjakan ya? Ya. Ada kesulitan di sini? Belum? Lancar ya? Dibuka, ini bahan ajarnya dibuka ya. Ajarnya dibuka, kemudian diskusikan dengan temanmu. Ya. Ada kesulitan nggak di sini? Ada ya? Ya. Perkaliannya bener nggak? Perkaliannya? Ya, benar. Ya. Oke. Kalau panjang kelas dari mana Mas? Panjang kelas dipilih dari mana panjang kelas? Panjang kelas? Di atas kelas modus dengan lebih bawah kelas. Oh ya, jadi panjang apa? Panjang kelas dipilih dari Di atas. ya itu ya. Di bawah. Di bawah ya. Kalau di satu gimana di satu? Itu jumlah kelas. Di satu apa di satu? Itu frekuensi kelas modus. Ya, di satu dipilih dengan cara apa di satu? Di satu dipilih dengan Frekuensi sebelum kelas modus. oh, dikurangi Kurangi ya selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Kalau di dua selisih antara kelas modus. frekuensi kelas modus dengan setelah kelas modus. Oke, gitu ya. Ya, di apa namanya? Buka ini Mas, LKS-nya ya. Dicari LKS-nya. Ya, dibagi rata ya, Semuanya mengerjakan ya. Semuanya mengerjakan dibagi rata. Ya, ada yang menulis di ini apa? Permasalahan satu ya diskusikan ya. Dan ada nanti yang menulis di permasalahan kedua gitu ya. Ada yang nulis nanti di kesimpulan. Jadi semuanya nanti dibagi rata ya. Ya, jangan satu orang yang mengerjakan ya. Nanti antum paham. Paham ya? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Oke. Sini juga lancar? Lancar. Nah, dibagi rata ya, semuanya mengerjakan ya. Udah. Ya, sudah. Oke. Nah, tapi bawah, panjang kelas tahu ya cara merulainya panjang kelas? Tahu? Ya. Di satu bisa mengerjakan di satu? Tahu ya? Rumusnya di dua? Oke ya. Nanti siapkan yang presentasi. Ya. Siapkan yang presentasi. Oke, Pak Guru akan menilai ini Mas. Apa namanya? Nilai sikap antum ya. Oke. Terus 10 menit lagi ya. Ya. 10 menit lagi lanjutkan. Guru akan menilai nilai sikap antum. Ya, nilai sikap yang Pak Guru adalah gotong royong antum bagaimana, ya kan? Diskusi antum seperti apa, keaktifan. Nanti yang berani tampil itu ya. Ya.
Belum. Oh, ternyata yang lain. Ya, terus ya. Kurang 5 menit lagi. Kurang 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi. Nanti selesai ya. 5 menit lagi. Lancar? Lancar ya. Alhamdulillah. Ada kendala? Mencari panjang kelas bisa, Mas? Bisa. Mencari D1? Ada D1, D2? Ya? Ya, dari D1 bisa ya tadi ya? D2 bisa? Oke, D1 bisa, D2 bisa, oke. Saya nilai terus ketika antum. Nah. Siapkan teman antum, ya siapkan nanti siapa yang akan melakukan apa? Presentasi, gitu ya, siapkan. Yang akan melakukan presentasi nanti siapa saja, gitu ya. Nah, dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Siapa kira-kira yang akan melakukan presentasi? Ya, tinggal beberapa menit lagi. Nah, tinggal beberapa menit lagi. Nah, oke. Ya, ya. Ya. Apa guru minum dulu ya? Ini agak haus. Guru akan minum dulu. Ya, semuanya aktif mengerjakan, oke? Ya, kebetulan siang ini kondisi Ana tidak begitu fit ya. Jadi mohon maaf kalau suara saya kurang jelas itu Mas ya. Ya, kondisinya baru tidak sehat. Ya, mudah-mudahan nanti bisa berjalan sampai akhir gitu ya. Ya, 3 menit lagi. Siapkan masing-masing kelompok, nanti siapa yang akan tampil gitu ya. Dipersiapkan. Masing-masing kelompok nanti siapa yang akan tampil mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ya, yang akan mempresentasikan hasil dari diskusinya siapa, gitu ya. Ya, dipersiapkan.
Ya. Ya, selesai? Selesai ya? Oke, Pak Guru seperti biasa saya foto dulu. Saya foto dulu nanti apa namanya? Kalian presentasi di fotonya, di laptop lagi ya. Nanti saya masukkan di laptop. Oke. Ini antumnya. Ini. Ya. Oke, saya foto dulu. Nah. Saya foto dulu. Ini sudah. Nah, yang ini, yang kesimpulan. Satunya kesimpulan, yang kesimpulan ini, Mas. Yang kesimpulan ini. Foto dulu. Nah, semuanya ini apa-apa semuanya ini. Oke, saya foto dulu semua. Nah, Mas. Ya, saya foto dulu ya. Nanti saya masukkan ke komputer. Komputer. Udah. Ini ya, terakhir ya. Oke. Ya. Saya masukkan dulu ke komputer, Mas. Nanti silahkan kalian persiapkan ya. Nanti yang gantian, yang presentasi dari kelompok 4 dan 5, ya Mas ya. Nanti 1, 2, 3 di kesimpulan. Gitu ya. Yang kelompok 4 siapkan, nanti siapa yang akan maju kelompok 4. Kelompok 4 min. Nah, ini dari kelompok 4 ya. Oke, dari kelompok 4. Ya, kelompok 4 silakan. Siapa yang maju kelompok 4? Antum. Oke, nanti yang lainnya amati. Kalau ada pertanyaan ditanyakan, kalau ada kritikan atau sanggahan disampaikan juga ya, gitu ya. Oke, ayo Mas, maju Mas. Pak Guru di sini saja. Ya, sini langsung. Sudah saya masukkan di situ. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari kelompok 4 ingin menjelaskan saya. Ya. Yang keras, Mas. Jadi saya mengerjakan permasalahan pertama untuk menghitung rata-rata atau min. Ya, menghitung rataan atau min. Oke. Pertama kita tentukan titik tengah dari di situ umur. Jadi kita tentukan dulu titik tengah dari umur tersebut. Jadi yang pertama 16 sampai 20 yaitu titik tengahnya 18. Dan seterusnya bisa dilihat titik tengah dari setiap umurnya. Setiap kelas ya, setiap kelas ya. Oh, setiap kelas. Ya, setiap kelas. Kemudian
Langkah kedua, setelah itu kita tentukan jumlah datanya dengan cara titik tengah Kalikan juga. dikalikan dengan frekuensi. Ya. Yang pertama hasilnya 342, Ya. yang kedua 345 dan seterusnya. Ya. Kemudian bagaimana jika mau menghitung nilai terakhirnya dari rata-rata tersebut, yaitu dengan membagikan antara jumlah semua data dengan banyak data. Ya. Jumlah data diwakili yang mana, Mas? Jumlah data yang Yang FI kali XI itu ya. FI, Nah, kalau banyak data? banyak data yang FI. Ya, oke. Terus Jadi kita jumlahkan dulu setiap itunya, rataannya ya. Dari frekuensi kita temukan 80. ya. Dari jumlah data semuanya kita temukan 2145. Ya. Ya. Kemudian kita hitung, kita bagi Ya. 2145 dibagi 80 dan hasilnya 26,8. Jadi rataannya Jadi itu. rata-rata umur dari 80 pengusaha tersebut saat memulai usahanya adalah 26,8. Ya, ini permasalahan pertama ya yang disampaikan oleh kelompok yang keempat ya, menghitung min ya. Jadi tadi titik tengah dicari dulu masing-masing kelas ya. Boleh 18, 23, 28 itu. Kemudian dikalikan dengan F-nya masing-masing kelas ya, diperoleh itu, terus dihitung jumlahnya ya. Jumlah F kali X itu namanya jumlah data, kemudian jumlah dari F itu namanya banyak data. Kemudian dibagi. Tadi saya ngulangi dari presentasi dari kelompok 4 ya. Ya, kira-kira ada yang mau disanggah atau ditanggapi atau ditanyakan, Mas? Ya. Bagaimana cara mencari titik tengah? Titik tengah, bagaimana Mas? Titik tengah. Cara mencarinya gampang saja. Kita lihat dari umur 16 sampai 20. Ya. Dari 16, 6, 7, 8, 9, 10. 16, 17, 18, 19, 20. Jadi yang tengah otomatis kita contohkan dengan jari ya. Ya. Di tengahnya otomatis angka 18. Ya. Sudah ada. Mungkin Yang 21, 25 juga gitu ya. ya sama. Nah, di kelompok 4 ada rumus yang unik gitu ya. Jadi pakai jari ya kan. Jadi hitung 16, 17, 18, 19, 20. Nanti yang tengah-tengah mana gitu ya. Dan seterusnya 21, 22, 23, 24, 25. Berarti tengah-tengahnya 23 dan seterusnya. Kelompok 4 caranya demikian. Ya. Yang lain juga demikian atau ada cara lain? Sama, pakai cara itu juga ya. Tapi nanti mungkin kalau antum bisa lihat di Banajar mungkin ada cara yang lain ya. Nanti antum pelajari lagi ya. Nah, ada lagi Mas, pertanyaannya Mas. Gimana ya? Kalau itu kan ganjil ya. Nah, ini banyak datanya ganjil ya. Kalau misalnya genap ada 2 misalkan. Kalau intervalnya itu berarti nilainya nanti itu genap gitu Mas. Jadi bukan ganjil. Ini kan berarti panjang kelasnya itu kan ganjil ya. 16 sampai 20 itu kan panjang kelasnya 5. Ganjil. Nah, jadi banyak data yang di situ kan ada 5 data. Nah, bagaimana kalau misalkan panjang kelasnya genap? Jadi bagaimana itu Mas? Misal ada 6 gitu. Ada 6, ya. Kalau 6, kalau 5 kita ambil dari tengah kan ya. Ya. Kalau di 6 sama sebenarnya, kita ambil dari tengah. Cuman di situ ada 2 angka yang mepet di tengah gitu. Jadi kita tambahkan 2 angka tersebut, bisa dari 16 sampai 20 kalau di situ. Kalau kita ambilnya 16 sampai 21. Jadi data yang paling mepet di tengah adalah data berarti Ya. 19 ya. Ya. 18 19. Ya. Jadi kita jumlahkan jumlah dari 18 dan 19 itu ada berapa? Dibagi 2. Jadi Ya. hasilnya 18,5. Ya, oke. Jadi itu ya. Jadi kalau ada ganjil, ada genap, yang tengah-tengahnya ada 2. Ya kan, tengah-tengahnya ada 2 kan? Nanti maksudnya tadi, paham? Tengah-tengahnya ada 2. Nah, nanti dia cara menghitung tengahnya lagi gimana? Ditambahkan terus dibagi 2 gitu ya. Nah, itu cara mencari kalau panjang kelasnya genap atau nanti banyak datanya itu genap pada satu kelas gitu ya. Nah, jadi nanti tengah-tengahnya ya itu ada 2, kemudian nanti ditambahkan terus dibagi 2 gitu ya. Itu yang paling mudah seperti itu. Ya, ada lagi Mas pertanyaan? Sama. Kelompok antum sama nggak Mas jawabannya?
Rataannya ketemu 26,8? Ya. Sama antum sama nggak Mas? Sama? Sama ya? Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan di pembahasan kedua. Cukup Mas, kita di antum akhiri? Ya. Yang dari kelompok kami kelompok 4. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini penampilan yang luar biasa dari teman antum diwakili oleh Mas Yahya. Ya, diwakili oleh Mas Yahya. Jadi ini penampilan yang luar biasa. Jadi cara mencari titik tengah seperti apa, gitu kan? Kemudian mencari minnya seperti apa, rumusnya. Nah, ini karena tabel distribusi frekuensinya data berkelompok, ya. Ini berbeda dengan data tunggal. Mungkin pas waktu antum SMP agak berbeda, gitu ya. Nah, ini penampilan yang sangat luar biasa. Nanti akan saya kasih nilai plus nanti ya di di penilaiannya, gitu ya. Ya. Kemudian kelompok yang selanjutnya Mas, kelompok kelima. Nah, coba permasalahan yang nomor 2, modus ya. Ini sudah saya printkan tadi Mas. Punya antum? Ya. Diwakili oleh siapa? Kelima, antum? Ya, oke. Ini Mas. 5 diwakili oleh Mas Abdurrahman. Wakil Mas Abdurrahman, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5 ingin mempresentasikan diskusi kami Ya. untuk permasalahan yang kedua. Mencari apa? Mencari modus. Mencari modus. Ya, oke. Mencari modus. Mencari modus dalam data kelompok kita harus melakukan 5 langkah terlebih dahulu. Ya. Untuk langkah yang pertama, menentukan kelas modus. Ya, kelas modus. Kelas modus adalah kelas yang memiliki frekuensi tertinggi, yaitu kelas yang ketiga. Ya. Dan interval 26 sampai 30. Ya. Terus Ke langkah kedua, menentukan nilai D1 dan D2. ya. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Ya. Sama dengan 21 dikurangi 5. 15. 21 dikurangi 15. Ya. Sama dengan 6. Ya. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Sama dengan 21 dikurangi 16 sama dengan 5. Langkah yang ketiga, menentukan panjang kelas. Ya. Panjang kelas modus adalah selisih tepi atas kelas modus dengan tepi bawah kelas modus. Ya. P sama dengan 30,5 kurangi 25,5 Ya. sama dengan 5. Ya. Untuk langkah yang keempat, menentukan tepi bawah kelas modus. Karena kelas modusnya adalah kelas yang ketiga, maka tepi bawahnya adalah 25,5. Ya. Langkah yang terakhir, menentukan nilai modus. MO sama dengan di bawah tambah panjang kelas dikalikan D1 per D1 tambah 2, D2 sama dengan 25,5 tambah 5 Kali. dikali 6 per 5 tambah 6 tambah 5 Ya. sama dengan 25,5 ditambah 5 dikali 0,55 sama dengan 25,5 ditambah 2,75 sama dengan 28,25. Ya. Ya. Jadi modus dari umur 80 pengusaha tersebut saat memulai usahanya adalah 28,25. Ya, 28,25. Modus kelompok 5 ketemunya 28,25. Ya, ada yang mau ditanyakan, Mas? Atau ada yang berbeda? Oh, Mas. Untuk yang keempat itu di bawah kelas kedua, keempat dan kelima Kenapa dikosong itu, Mas? Nggak ditulis? karena yang kita cari ada frekuensi yang paling tinggi lah. Ya, karena yang dipakai cuma itu ya, yang lainnya nggak dipakai. Frekuensinya paling besar. Oh, iya. Jadi yang ditulis kelompok 4 tuh mungkin pengen efisien ya. Yang ditulis hanya kelas modusnya saja, karena yang dipakai kan itu. Gitu ya. Sedangkan yang lain kan nggak dipakai gitu ya. Nah, jadi yang ditulis itu. Itu juga kadang ada manfaatnya.
Supaya nanti antum nggak salah menulis gitu ya. Kalau antum semua isi itu kadang-kadang tadi mana sih kelas modusnya, jadi kelupaan ya. Jadi kalau yang antum tulis hanya kelas modusnya saja, tepi bawah kelas modusnya saja, oh berarti ini yang akan kita pakai, gitu ya. Sedangkan yang lain kosong itu bisa membantu. Bisa membantu ketika mengerjakan, antum kita mengerjakan, itu boleh. Antum mau tulis semua juga boleh, nggak apa-apa, itu nggak masalah. Gitu ya. Ada lagi mas pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada ya? Sama? Kelompok antum sama nggak mas? Sama? Ketemu kelompok antum juga sama? Ya sama ya. Oke, kelompok yang lain juga sama? Ketemunya 28, sama? 28,25. Sama ya? Oke, ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi bisa diakhiri mas. Ya. Ya, dari kelompok kami. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penampilan yang luar biasa sekali dari teman antum yang bernama Mas Abdurrahman. Ya, nanti luar biasa. Nanti akan Bapak kasih nilai lebih nanti karena sudah berani tampil ke depan. Kemudian kesimpulan. Tadi di akhir kan di LKP itu juga saya tuliskan pertanyaan, beberapa pertanyaan itu untuk membantu antum menarik kesimpulan, gitu ya. Nah, saya pengen ada yang maju mas, kelompok yang pertama, coba mas, kelompok pertama, maju sini mas. Apa kesimpulan yang bisa diperoleh dari kelompok antum? Tadi apa? Yuk. Kesimpulan pertama dan kedua, ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan kesimpulan. Ya, sini ya, agak sini mas, biar kelihatan. Ya, oke. Ya, terus. Ya. Kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil dari permasalahan tadi adalah yang pertama, pengertian min. Min adalah nilai total dari kelompok data yang dihitung dengan cara jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Yang kedua adalah langkah-langkah menentukan rata-rata min. Langkah menentukan rata-rata min data yang disajikan dalam distribusi frekuensi adalah pertama, mencari nilai tengah masing-masing kelas. Yang kedua adalah mengalihkan nilai tengah dengan frekuensi masing-masing kelas. Ya. Yang ketiga, menghitung banyak data. Yang keempat, menghitung jumlah data. Ya. Yang kelima, min adalah jumlah data dibagi banyak data. Ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Ini tadi kesimpulan dari kelompok yang ke ini ya, ke 1 ya, kelompok pertama ya. Oke ya, ini kesimpulan yang kelompok pertama. Coba kalau kelompok yang kedua mas, kesimpulannya apa yang bisa diperoleh kelompok kedua? Ya, coba maju mas. Maju, nggak apa? Nah, nanti biar kemudian kita nanti di akhir kita koreksi bareng-bareng ya, biar sampaikan semua dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Ya, Bapak, ya terus. Yaitu modus adalah nilai yang sering muncul pada sekelompok data. Kelas modus adalah kelas yang memiliki nilai frekuensi paling tinggi. Ya. Setelah demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kelompok kedua menampilkan kesimpulan tentang pengertian dari apa? Modus dan kelas modus. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Ya, kelompok ketiga. Kesimpulan yang terakhir apa mas? Ya, maju mas. Yang ketiga maju. Ya di depan. Biar ini. Oke. Biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari kelompok 3 yaitu langkah menentukan modus data yang disajikan dalam distribusi frekuensi. Ya. Menentukan kelas modus. Kedua, menentukan nilai D1 dan D2. Ya. D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus Ya. dan frekuensi kelas sebelumnya. Ya. Sedangkan D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dan frekuensi kelas setelahnya. Ya. Yang ketiga, menentukan panjang kelas. Dan kurang T sama dengan TA kurangi DB. Ya. Yang keempat, menentukan di bawah kelas modus atau DB.
Dengan rumus, ya terus, terus. menentukan nilai modus dengan rumus demos mana TD plus T dalam kurung D1 D1 minus 2. Ya, nanti saya akan tampilkan ya. Nanti kita koreksi bareng-bareng ya. Ya, itu aja Mas. Ya. Dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi penampilan 3 teman antum luar biasa menyampaikan beberapa kesimpulan. Ya, kesimpulan 1, 2, kemudian 3, 4 dan kesimpulan kelima. Nah, kalau bisa kita tampilkan, Mas ya. Jadi tadi sudah cukup bagus ya kesimpulan yang ditarik dari teman antum. Jadi memang yang kita pelajari pada siang hari ini mengenai min. Jadi apa itu sih min? Tadi kita sudah mempelajari bahwa min adalah nilai rata-rata dari sekelompok data. Diperoleh dengan cara apa tadi Mas? Min tadi diperoleh dengan cara apa? Ya, jumlah data dibagi dengan banyaknya. Nah, kemudian yang kedua menentukan min. Menentukan min yang pertama itu menentukan apa dulu? Nah, nilai tengahnya atau titik tengahnya. Kemudian habis itu dikalikan dengan frekuensi. Nah, kemudian terus menghitung apa tadi Mas? Banyak datanya dihitung, yaitu dengan menjumlah frekuensi. Kemudian menghitung jumlah data, yaitu dengan cara menjumlah perkalian antara data dikalikan dengan frekuensi. Ya, kemudian langkah terakhir menentukan min itu dengan cara apa? Membagi jumlah data dibagi dengan banyak data. Ya, tadi sudah disampaikan oleh teman antum dengan sangat baik. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah tentang modus. Karena tadi kita belajar mengenai modus ya. Nah, tadi modus apa? Modus apa tadi Mas? Ya, nilai yang sering muncul. Kemudian kelas modus. Ya, kelas yang memiliki nilai frekuensi paling tinggi. Kenapa ini harus tahu? Karena langkah pertama di dalam mencari modus itu harus menentukan kelas modus. Jadi antum harus tahu dulu kelasnya yang mana sih, gitu ya. Nah, jadi ketika antum mencari modus itu, langkah pertama itu cari dulu kelasnya. Nanti kalau antum sudah tahu kelasnya, antum akan tahu nilai D1 dan D2. Nah, gitu ya. Tadi teman antum Pak sudah bagus tuh kesimpulannya. Karena D1 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Kalau D2 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelahnya. Nah, setelah itu tahu, cari tepi bawahnya. Tepi bawah itu dengan cara tepi atas dikurangi batas atas dikurangi batas bawah. Itu tepi bawah. Atau bukan, tepi bawah itu dengan cara apa Mas? Batas bawah dikurangi 0,5. Ya, salah tadi Pak Guru, salah ya. Jadi tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Ya, gitu Mas ya. Nah, kemudian panjang kelasnya. Tentukan panjang kelasnya. Panjang kelas itu dengan cara apa Mas? Tepi atas kurangi tepi bawah. Ya, itu seperti itu ya. Kesimpulannya seperti itu. Nah, kemudian baru menentukan modus. Jadi rumus modus adalah tepi bawah ditambah panjang kelas dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. Nah, dengan perhitungan tadi nanti antum akan ketemu nilai modus. Jadi itulah yang kita pelajari pada siang hari ini. Baik, gitu ya. Ya. Kemudian untuk mengetahui pemahaman antum pada siang hari ini ya, Bapak Guru coba akan memberi latihan. Gitu ya, di bahan ajar antum itu nomor 1. Nah, itu ada tabel distribusi frekuensi ya. Antum kerjakan ya di kertas, gitu ya. Antum kerjakan di kertas. Kemudian nanti dikumpulkan ya. Pak Guru kasih waktu 5 menit. Itu ada tabel distribusi frekuensi. Antum harus mencari rataannya, minnya dan modusnya. Gitu ya. Saya waktu 5 menit ya. Ya, sama nanti Bapak Guru kasih jurnal refleksi ya, jurnal refleksi nanti antum isi ya.
Nanti jurnal refleksi juga Bapak Guru minta di akhir pelajaran. Oke, tunggu jangan Mas. 5 menit. Karena mudah itu. Di jurnal refleksinya ditulis. Di jurnal refleksinya Mas. Ini masing-masing kelompok jurnal refleksinya. Ya, oke ya. Perlu kasih waktu 5 menit. 5 menit lagi. Nanti dikumpulkan ya. Dikumpulkan. Ya, refleksinya juga ditulis Mas. Nanti saya ini ya, tadi alhamdulillah bentar lagi selesai. Masalahan 1. Oh ya ini. Ya, tesnya bukan kelompok ya, satu-satu ya masing-masing ya. Ya, masing-masing. Ya, 2 menit lagi. 2 menit lagi.
Selesai? Selesai ya? Oke. Kemudian refleksinya ditulis, Mas. Ya, saya kumpulkan dulu untuk tugasnya. Refleksinya juga sudah ditulis ya? Ya, ini nanti dipakai, Mas. Ya, refleksinya nanti aja. Sudah? Ya, oke. Ini latihannya. Oke. Ya. Refleksinya sambil diselesaikan. Refleksinya. Sudah, Mas. Latihannya sudah. Oke. Ya, cukup bagus. Kemudian sudah. Bentar, ini dulu. Oke. Yang lainnya? Latihannya? Ya. Ya, udah ya? Oh ya sudah. Oke. Untuk refleksinya selesai ya? Oke, refleksinya saya kumpulkan sekalian. Ini. Ya, refleksinya dikumpulkan. Ya. Refleksi. Ya, sudah. Oke. Sekarang sebelum diakhiri, Pak Guru akan bertanya kepada beberapa orang dari antum, ya, gimana perasaan antum siang hari ini ketika belajar? Ya, menurut antum gimana, Mas? Makin semangat ya. Setelah kemarin semangat, sekarang tambah semangat ya. Meskipun siang hari ya. Ini antum sudah jam terakhir lapar ya. Kemudian pusing juga, ya kan? Bapak Guru sekarang juga baru agak kurang fit. Tinggal apa? Kita semangat ya, insya Allah ya. Antum gimana, Mas? Antum, perasaan antum gimana? Hah? Semangat ya, semangat ya. Ya. Antum, Mas, gimana? Happy, ya. Aktif gitu ya, bisa lebih aktif. Kemudian diskusi. Gimana antum? Gimana menurut antum? Antum, perasaan antum gimana pelajaran hari ini? Ya, karena fresh gitu, bisa berdiskusi, nggak ngantuk gitu ya. Ya, tadi saya juga baca di sini, ya ini lucu-lucu ini ya kan. Ya, ya ada beberapa hal yang mungkin ada di apa yang belum antum pelajari masih agak kesulitan mencari min mungkin yang di kesulitannya mencari titik tengah tadi ya, ada titik tengah. Kemudian ngitung-ngitung tadi ya, ngalihkan nilai dengan frekuensi mungkin masih antum ini ya sedikit dalam mencari modus nggak apa. Nanti kalau antum sudah terbiasa, insya Allah bisa ya. Wah, ini sudah paham semua, mudah dipahami, masya Allah ya. Ya. Jadi karena memang pelajaran ini sebenarnya tidak sulit ya. Mencari rataan modus itu pelajaran yang sangat mudah. Tapi ini sekali lagi tadi pelajaran yang sangat bermanfaat ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya. Kemudian semuanya sudah kita lalui dan sebelum kita akhiri ya Bapak Guru akan memberi penugasan ya, ini sebagai tadi sudah saya sampaikan kan penilaian keterampilannya kan ada proyek. Jadi seperti kemarin antum coba teliti gitu ya, tentang jumlah hafalan di kelas 10. Kalau kemarin kan kelas 12 ya Mas ya. Ini kelas 10. Nah, jumlah hafalannya berapa gitu ya. Kemudian nanti antum data itu kemudian dikumpulkan, diolah gitu ya Mas ya. Kemudian nanti antum cari rataannya berapa. Jadi kelas 10 itu kira-kira jumlah hafalan mereka itu rata-rata berapa? Banyaknya hafalan mereka itu rata-rata ada berapa? Gitu ya. Kemudian nanti juga cari modusnya. Nanti yang kira-kira yang paling banyak di kelas 10 itu paling banyak memiliki hafalan berapa? Nah, ini proyek dari antum. Kelas 12. Sekarang nanti kelas 10. Antum tanya adik kelas antum ya.
data, dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi, kemudian dicari nilai rataannya dan modusnya. Ya, demikian. Ada pertanyaan sebelum kita tutup, Mas? Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada? Ya, sudah capek ya? Sudah lapar semua? Ya, lapar semua. Insya Allah nanti ada menu spesial ya, yang menanti. Ya, sebelum kita akhiri, kita beresin dulu tempat duduk antum, dibereskan. Ya, meja-mejanya dibereskan, Mas. Ya, dimasukkan dulu, dikemasi ke dalam ini tetap duduk di tempat aja, Mas. Kemudian dikemasi, masukkan ke dalam ini. Ya, dikemasi semua, buku-buku ditutup semua dulu. Ya. Nah, kertas-kertas atau sampah yang tadi berserakan bisa dibersihkan. Nanti jangan lupa yang piket nyapu, ya kan? Setelah ini yang piket nanti nyapu. Ya. Oke, selesai. Kita tutup, Mas. Tadi yang membuka tutup kembali. Kita akhiri dengan doa dulu, Mas. Ya, demikian Bapak Guru